Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq, alladzi qala alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Al hadis wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa kabar semua? Ya, semoga kita senantiasa dalam kebaikan semuanya ya. Kembali lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan yang ketiga, adapun materi yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini ialah berjudul berani hidup jujur. Ada 3 kata ya, berani hidup jujur. Ada beberapa poin sebagai peta konsep kita atau alur pembelajaran kita terkait judul tersebut. Bisa kalian perhatikan peta konsepnya. Yang pertama ialah poinnya pentingnya berani. Selanjutnya pentingnya jujur, keutamaan berani, keutamaan jujur, keutamaan berani membela kebenaran dan kejujuran, menjauhi perilaku penakut dan dusta. Di mana dari poin-poin tersebut kita akan bertepi pada hikmah atau buah daripada berani hidup jujur ini, yakni hidup nyaman dengan kejujuran. Adapun materi yang akan saya sampaikan atau materi yang akan kita bahas pada tema tersebut hanya beberapa poin daripada poin-poin yang dijelaskan tadi, yang telah disebutkan tadi, yakni hanya poin pentingnya berani dan keutamaan berani. Itu saja poin yang akan saya bahas atau yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, sebagaimana kemarin telah dijelaskan, marilah kita mengawalinya dengan membaca kalimatul basmalah. Semoga dengan kalimatul basmalah, dengan keberkahan kalimatul basmalah tersebut, kita diberikan keberkahan dalam pembelajaran ini dan dimudahkan untuk memahami dan mempraktekkan materi pada judul tersebut. Marilah sama-sama kita mulainya dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terkait 2 poin yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu terkait pentingnya berani dan keutamaan berani. Terlebih dahulu kita akan memulainya dengan menerangkan pengertian berani. Nah, berbicara soal berani, tentu kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Hanya saja terkait makna berani, penerapan yang benar tentang sifat berani, mungkin sebagian ada yang sudah paham dan ada pula yang belum. Kata berani di dalam bahasa Arab disebut syaja'ah. Kebalikan atau lawan kata dari berani ini adalah takut, rasa takut, atau dalam bahasa Arab disebut khauf. Berani dapat diartikan sebagai suatu kemantapan hati dan besarnya rasa percaya diri dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Atau dapat dikatakan bahwa berani adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa wilayah atau domain daripada rasa berani ini itu terletak di dalam
diri manusia atau terletak pada jiwa manusia. Nah, rasa berani ini yang nantinya akan memotori diri seseorang agar berbuat atau bersikap supaya tidak takut, tidak cemas, tidak gentar, selalu tegar di dalam menghadapi kepiluan ataupun rintangan di dalam kehidupan, atau selalu tegar di dalam menghadapi segala macam persoalan kehidupan. Nah, hal ini senada dengan apa yang telah diutarakan oleh Profesor Dr. Rifat Sauki Nawawi di dalam bukunya Kepribadian Qurani, bahwa memang letak daripada berani ini itu terletak di dalam jiwa manusia, atau terletak pada jiwa manusia. Nah, dari sini pula dapat kita mengerti bahwa jika seseorang disifati sifat berani, maka itu bukan karena kekuatan fisik dan ketegapan jasmaninya, seperti ia berotot, ia kekar, dan lain sebagainya, melainkan karena kekuatan jiwanya. Jiwanya itu tidak terbelenggu dengan rasa takut, gentar, atau cemas. Nah, jadi itulah ya sedikit pengertian tentang berani. Nah, lantas bagaimana cara menerapkan dan mengarahkan sifat berani ini? Terkait hal tersebut, tentunya berani yang dimaksud di dalam materi kita ini adalah berani yang mengarah kepada hal-hal yang positif atau kepada hal-hal yang terpuji, bukan berani yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Apa contohnya? Seperti berani bertawuran, melawan guru, melawan orang tua, membuat kisruh, membuat kerusuhan di tengah masyarakat karena merasa dirinya ini jago atau segala macam. Bukan berani yang seperti itu ya. Jadi walaupun makna berani ini umum, artinya umum itu maksudnya bisa mengarah kepada hal yang positif dan bisa mengarah kepada hal yang negatif. Tetapi yang dimaksud di dalam pembelajaran kita ini adalah berani yang mengarah atau berani yang mengarahkan untuk berbuat yang positif, seperti itu. Lantas apakah penting sifat berani ini kita tanamkan di dalam diri atau di dalam jiwa kita? Tentu ini sangatlah penting ya. Karena kenapa? Karena dengan kita menanamkan sifat berani di dalam diri atau pada jiwa kita, sifat berani tersebut akan menumbuhkan kita menjadi pribadi yang percaya diri, tidak pantang menyerah, tidak gentar, selalu tegar, selalu optimis, tidak berputus asa. Nah, sifat-sifat inilah yang mana sangat dianjurkan oleh Islam. Sifat berani ini selain menjadi salah satu sifat utama kepribadian, tetapi juga sifat berani ini adalah modal utama bagi kehidupan yang sukses. Tidak sedikit tokoh-tokoh yang berhasil dalam kehidupan, baik sosial, politik, bisnis, ekonomi, wira swasta, dan lain-lain, adalah justru karena ditunjang oleh keberanian yang mereka miliki. Nah, tampilan dari orang yang berani ini, biasanya orang yang memiliki sifat berani ini, ia akan tampil percaya diri, memiliki penampilan yang simpatik, toleran, bersahabat, damai, serta tidak mudah tersinggung atau berprasangka yang bukan. Nah, jadi sifat-sifat inilah yang memang penting untuk kita miliki. Sedangkan orang yang memenjarakan diri dan jiwanya di dalam ketakutan, di dalam rasa takut, maka tidak lain buah yang akan dipetiknya hanyalah berupa kecemasan, kegundahan, kegelisahan, kekecewaan.
keputusasaan, pesimis, mudah menyerah. Nah, hal-hal inilah, sifat-sifat inilah yang memang tidak disukai oleh Islam. Kemudian timbulnya rasa berani atau sifat berani di dalam diri kita ini, yakni berani di dalam membela dan menegakkan kebenaran, adalah juga berkaitan erat dengan keimanan atau tertanamnya nilai keimanan di dalam diri kita. Jadi keberanian ini adalah juga buah daripada iman. Artinya, orang yang memiliki keimanan yang mantap atau orang yang mantap imannya, ia akan cenderung berani, memiliki sifat berani, dan tidak rela jika dirinya itu dilanda atau dikuasai oleh rasa takut, cemas, putus asa, mudah menyerah. Dan di mana nantinya dalam waktu bersamaan rasa berani yang disandarkan atas keimanan tersebut yang dimiliki oleh seseorang itu akan menimbulkan rasa aman, nyaman, tentram, dan penuh harapan atau roja. Mengapa? Karena secara sadar orang yang beriman akan meyakini bahwa ia memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Ia memiliki Tuhan yang Maha memelihara dan sebaik-baik tempat bersandar. Ia memiliki Tuhan yang Maha pemberi rasa aman, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk apa risau? Untuk apa gentar? Untuk apa takut? Untuk apa cemas? Padahal ada Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Adapun dalil yang menerangkan tentang keterkaitan atau hubungan sifat berani syaja'ah dengan iman ini, diantaranya ialah termaktub atau terdapat di dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik wala tahinu, dan janganlah kamu bersikap lemah, wala tahzanu, dan janganlah pula kamu bersedih hati, wa antumul a'launa, padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang yang beriman. Al-Quran surat Ali Imran ayat 139. Dari ayat tersebut sekiranya ada beberapa poin atau makna yang dapat kita petik. Di antaranya ialah in kuntum mu'minina fala tahinu wala tahzanu, yang artinya jika kamu orang-orang yang beriman, maka janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati. Mengapa? Fa innal imana yujibu quwwatal qalbi wa thiqah bi sun'illahi ta'ala wa qillatal mubalah bil a'da. Karena sesungguhnya iman itu memastikan atau menuntut kuatnya hati dan percaya kepada perbuatan Allah, serta tidak memperdulikan keadaan musuh. Atau juga poin yang dapat kita petik atau makna yang dapat kita petik yang dimaksud pada ayat tersebut ialah in kuntum mu'minina fa antum a'launa. Artinya jika kamu adalah orang-orang yang beriman, maka kamulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, atau kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya. Mengapa? Fa innal imana yaqtadil uluwa bila syakin. Karena sesungguhnya iman itu menuntut ketinggian atau kemenangan. Jadi dari ayat ini dapat kita pahami bahwa keberanian atau syaja'ah
merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Artinya, tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi seorang muslim saat mengemban tugas dalam membela atau menegakkan kebenaran. Bila mana memang ia ingin meraih kegemilangan, karena semangat keimanan akan selalu menuntunnya untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Di dalam Al-Quran, khususnya ayat ini, memang tidak disebutkan secara eksplisit atau lugas atau gamblang terkait anjuran atau perintah untuk bersikap berani. Khususnya ayat ini, yang disebutkan adalah wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah. Wala tahzanu, jangan pula kamu bersedih hati. Juga di ayat lainnya seperti di dalam surat Fussilat ayat 30 disebutkan bahwa wala takhafu wala tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Nah, tidak disebutkan anjuran atau perintah untuk berani ini secara eksplisit atau gamblang atau secara lugas. Nah, hal ini bisa kita siasati dengan menggunakan teori kaidah usul fikih, di mana dikatakan bahwa an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah terhadap kebalikannya. Artinya apa? Jadi dari ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, ada istilah atau ada kalimat jangan takut, jangan sedih, dan jangan merasa atau bersikap lemah. Istilah jangan adalah menunjukkan kepada makna larangan. Jadi, jika yang dilarang adalah rasa takut, sedangkan lawan dari takut adalah berani, maka makna larangan tersebut itu berarti bersikaplah berani, ya, terutama di dalam membela dan menegakkan kebenaran. Jadi jika yang disebutkan adalah kalimat jangan takut, jangan lemah, jangan sedih, maka secara tidak langsung kalimat-kalimat tersebut itu menganjurkan atau memerintahkan untuk berani, ceria, dan kuat. Karena lawan daripada takut adalah berani. Lawan daripada sedih adalah ceria atau tegar. Lawan daripada lemah adalah kuat. Seperti itu. Ya, mungkin itulah kiranya penjelasan dari sifat berani dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai sifat berani untuk membela dan menegakkan kebenaran yang ditopang dengan keimanan yang mantap, layaknya para nabi dan para rasul yang tak gentar menyiarkan kebenaran sekalipun rintangan yang dihadapi begitu besar. Sebagaimana pula para ulama yang selalu tegar dan istiqomah mengajak ke jalan yang lurus dan benar. Begitupun para umaro, pejuang, dan para pahlawan bangsa yang tak surut kegigihan dan keberaniannya dalam menjaga dan memelihara kelestarian dan keutuhan sebuah bangsa, meskipun bahaya dan ancaman tampak di depan mata. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat dipertemukan pada pertemuan berikutnya terkait judul yang sama. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.